Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar tentang angka penting. Bersama saya Bu Yeni, Fisika Pansen YO. Yes, oke. Apakah yang dimaksud dengan angka penting? Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting terdiri atas angka pasti dan angka terakhir yang ditaksir, yang disebut dengan angka taksiran atau angka ragu. Sebagai contoh, panjang sebuah pensil diukur dengan menggunakan mistar menghasilkan hasil pengukuran sebesar 4,25 mm. Angka 4,25 mm terdiri dari angka 4 sebagai angka pasti dan 0,25 sebagai angka taksiran. Jadi, angka penting definisinya adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Sekarang, bagaimanakah aturan angka penting? Aturan yang pertama adalah semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 25,43 meter. Angka ini mempunyai 4 angka penting, yaitu 2, 5, 4, dan 3. Angka 1,5 kg mempunyai 2 angka penting, yaitu 1 dan 5. Aturan yang kedua adalah angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 10,5 meter mempunyai 3 angka penting, yaitu 1, 0, dan 5. Kemudian, 25.045 cm mempunyai 5 angka penting, yaitu 2, 5, 0, 4, dan 5. Aturan yang ketiga adalah angka 0 yang terletak di sebelah kanan. Angka bukan 0 tanpa desimal bukan angka penting, kecuali diberi tanda khusus berupa garis bawah yang merupakan angka penting terakhir. Contohnya adalah sebagai berikut. 2.500 gram. Angka 0 ini terletak di sebelah kanan angka 5. Angka 0 ini terletak di sebelah kanan angka 5. Maka angka 0 ini karena tidak terdapat tanda desimal, berarti angka 0 ini bukan angka penting. Jadi, 2.500 gram hanya mempunyai 2 angka penting, yaitu angka 2 dan 5. Sedemikian rupa angka 1000 mm. Angka 0 di belakang angka 1 juga bukan angka penting. Jadi, angka 1000 hanya mempunyai 1 angka penting. Kemudian, apabila angka 1000 ini pada 0 yang kedua kita beri garis bawah, maka angka 0 yang diberi garis bawah ini termasuk angka penting. Jadi angka pentingnya dimulai dari angka 1, 0, sampai 0 garis bawah. Sehingga angka 1000 yang ketiga ini karena ada tanda khusus berupa garis bawah, maka dia memiliki
3 angka penting. Jadi menghitungnya angka penting dari garis bawah ya. Garis bawah ini 1, 2, dan 3. Tetapi kalau tidak ada garis bawahnya, berarti hanya 1 angka penting saja. Aturan yang keempat, angka 0 yang terletak di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 2,500 gram. Angka 0 di sebelah kanan tanda koma termasuk angka penting. Maka 2,500 gram mempunyai 4 angka penting. 1,00 mempunyai 3 angka penting. Aturan yang kelima, angka 0 yang terletak di sebelah kiri, angka bukan 0, baik di sebelah kiri maupun kanan tanda koma, bukan angka penting. Contoh, 0,0025. Angka 0 ini ada 3. Berarti karena 0 ini di sebelah kiri, angka bukan 0, baik di sebelah kiri tanda desimal atau di sebelah kanan tanda desimal, berarti bukan angka penting. Jadi 0,0025 hanya memiliki 2 angka penting, yaitu 2 dan 5. 0,0250. Angka 0,0 terletak di sebelah kiri angka 2. Berarti angka 0,0 ini bukan angka penting. Sedangkan 0 yang paling belakang ini karena terletak di sebelah kanan tanda desimal, maka termasuk angka penting. Jadi 0,02050 memiliki 3 angka penting, yaitu 2, 5, dan 0. 0,1020 memiliki 4 angka penting. Aturan pembulatan angka penting. Yang pertama, angka kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Contoh, 1,234. Angka paling belakang adalah 4. Angka 4 ini adalah angka yang kurang dari 5. Maka pembulatannya menjadi 1,23. Sedangkan angka lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Contoh, 12,3458. Angka paling belakang adalah 8. Karena angka 8 lebih dari 5, maka angka 8 ini harus dibulatkan ke atas, di mana angka depan 8 adalah 5. 5 harus kalian tambah dengan 1. Menjadi 12,346. Nah, sekarang bagaimana jika angka paling belakangnya adalah 5? Aturannya, jika angka sebelum 5 adalah angka ganjil, maka dibulatkan ke atas. Contoh, 12,35. Angka paling belakang adalah 5. Angka depan 5 adalah 3. Karena 3 adalah angka ganjil, maka harus dibulatkan ke atas menjadi 3 tambah 1, yaitu 4. Sehingga penulisannya menjadi 12,4. Sedangkan apabila angka sebelum 5 adalah angka genap, maka dibulatkan ke bawah. Contoh 12,45. Angka 5 paling belakang ini depannya adalah angka genap, yaitu 4. Karena angka genap, maka harus dibulatkan ke bawah. Artinya 5-nya menjadi hilang, sehingga penulisannya menjadi 12,4. Nah, bagaimana dengan operasi angka penting?
Yang pertama adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Hasil penjumlahan dan pengurangan dari dua angka penting atau lebih hanya boleh mengandung satu angka yang diragukan atau taksiran. Jadi ingat kalimat pentingnya di sini, hanya boleh mengandung satu angka yang diragukan atau angka taksiran. Sebagai contoh, 1,2345. Ini adalah angka taksirannya 5. Ditambah dengan 0,123. Ini angka taksirannya adalah 3. Jadi angka taksiran itu adalah angka yang paling belakang. Ini yang atas adalah 5 dan yang bawah adalah 3. Nah, ketika kalian jumlahkan menghasilkan angka 1,3575. Nah, angka 5 taksiran ini kita beri juga tanda garis bawah. 3 taksiran juga diberi tanda garis bawah. Akhirnya di sini kalian lihat ada dua angka taksiran yaitu 7 dan 5. Padahal aturannya hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Maka harus dibulatkan. Angka 5 depannya angka 7 yaitu bilangan ganjil, maka harus dibulatkan ke atas. Artinya 7 ditambah 1 menjadi 1,358. Nah, bagaimana dengan pengurangannya? 1,2375 dikurangi dengan 0,123. Ini mengandung dua angka taksiran juga. Nah, ini juga angka paling belakangnya adalah 5. Jika angka paling belakang 5, kalian lihat angka depannya. Angka depan 5 adalah 4, yaitu bilangan genap. Jika angka depan 5 bilangan genap, maka harus dibulatkan ke bawah, sehingga 5-nya menjadi hilang. Menjadi 1,14. Bagaimana dengan operasi perkalian dan pembagian? Hasil kali perkalian dan pembagian, angka penting sama dengan angka penting yang paling sedikit dan bilangan yang dikalikan atau dibagikan. Contoh, 2,50. Ini ada 3 angka penting, yaitu 2, 5, dan 0. Dikali dengan 2,5. Ini ada 2 angka penting, yaitu 2 dan 5. Ketika ada 3 angka penting dikali dengan 2 angka penting, maka hasilnya harus dipilih angka penting yang paling sedikit, yaitu 2 angka penting. Nah, ketika kalian kalikan, hasilnya menjadi 6,250. Dibulatkan menjadi 6,2. Nah, 6,2 ini adalah 2 angka. Operasi berikutnya adalah operasi perpangkatan atau penarikan akar pada angka penting. Hasil pemangkatan dan penarikan akar mengandung angka penting sebanyak angka penting yang dipangkatkan. Contoh 4,5. 4,5 pangkat 2. 4,5 terdiri dari 2 angka penting. Sehingga nanti hasilnya pun harus 2 angka penting. Hasil 4,5 kuadrat atau pangkat 2 sama dengan 20,25. Nah, 20,25 ini masih mengandung 4 angka penting. Sehingga harus kalian bulatkan supaya menjadi 2 angka penting. Pembulatannya adalah lihat angka paling belakang 5, depannya 5 angka genap, maka hilang sehingga menjadi 20 saja. Nah, kemudian contoh yang kedua, akar 6,25. Akar 6,25 itu terdiri dari 3 angka penting yaitu 6, 2, dan 5. Maka hasilnya pun harus 3 angka penting. Nah, jika Anda hitung 625, akarnya menghasilkan nilai 25. Karena 25 masih 2 angka penting, maka harus kita jadikan 3 angka penting. Caranya di belakang angka 5 diberi tanda koma 0. Sehingga akar dari 625 secara angka penting menghasilkan nilai 25,0. Kemudian perkalian angka penting dengan bilangan eksak. Bilangan eksak itu merupakan bilangan yang diperoleh dari hasil menjumlah, bukan hasil mengukur. Contoh, tinggi tiap siswa 162 cm. Maka tinggi 6 siswa. Nah, di sini angka 6-nya itu bukan hasil mengukur, tetapi hasil menjumlah, ada 6 siswa. Oleh karena itu 6 ini adalah bilangan eksak. Nah, hasil perkalian bilangan eksak dengan angka penting sesuai dengan angka pentingnya yang sama dengan angka penting hasil pengukuran.
sehingga hasilnya juga harus 3 angka penting. 6 kali 162 cm sama dengan 972 cm. Ini adalah 3 angka penting. Demikianlah pembelajaran angka penting pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti bagaimana aturan angka penting dan cara mengoperasikan angka penting. Selamat belajar, tetap semangat, jangan lupa tugas tetap dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.